Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama hadir dalam acara penyuluhan yang diadakan di Aula Kelurahan Sukadamai ini. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dewi Komaria. Kepada yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Sukadamai, yang terhormat Bapak Ketua RT 01, yang terhormat pemateri mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, dan juga tidak lupa terima kasih kepada para warga sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam kesempatan kali ini. Berikutnya akan saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan oleh MC, yang kedua ada pembacaan materi yang sebelumnya akan dipimpin oleh moderator, yang ketiga ada penutup. Baiklah, kepada moderator, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Penyuluhan Kesehatan Pencegahan Bronkomalacia. Tema ini dibawakan dengan upaya meningkatkan pengetahuan untuk para ibu dan bapak sekalian selaku orang tua di rumah. Terutama untuk para ibu-ibu yang baru saja memiliki anak atau bahkan sudah mempunyai seorang balita di rumah. Materi ini akan sangat mengedukasi. Nah, sebelumnya saya yakin 95% partisipan yang hadir di sini belum mengetahui apa itu penyakit bronkomalacia. Atau bahkan sudah ada yang pernah mendengarnya? Dilihat dari wajah ibu dan bapak sekalian, masih terlihat bingung dengan penyakit ini. Baiklah, materi hari ini akan disampaikan oleh Dewi Komaria, selaku mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, semester 4, kelas 4A. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyuluhan kesehatan pencegahan bronkomalacia. Nah, apa sih yang disebut dengan penyakit bronkomalacia? Bronkomalacia merupakan masalah bawaan yang timbul dari dukungan tulang rawan yang berkurang oleh saluran udara yang lebih kecil, biasanya berada di bawah trakea atau tenggorokan. Tulang rawan yang melemah biasanya akan menyempit lebih mudah selama masa ekspirasi berlangsung dan dapat memperpanjang waktu atau mencegah adanya dahak dan sekresi menjadi tertahan. Biasanya bronkomalacia ini sendiri menyerang pada anak usia kurang dari 6 tahun menurut Child National Health System 2016. Bronkomalacia ini sendiri dapat ditangani dengan tindakan pembedahan atau trakeotomi dengan catatan pertimbangan angka kejadian yang cukup tinggi, maka perlu adanya pencegahan yang optimal dari tim medis. Baik, adapun etiologinya di sini, bronkomalacia paling sering terjadi pada saat bayi itu baru lahir dan bisa jadi berhubungan dengan faktor dan kondisinya yang lain. Selanjutnya, bronkomalacia ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bronkomalacia primer dan bronkomalacia sekunder. Adapun bronkomalacia ini sendiri bisa disebabkan oleh defisiensi cincin kartilagonya, sedangkan bronkomalacia sekunder disebabkan oleh kompresi ekstrinsik luar, terdapat dari pelebaran pembuluh darah, cincin vaskular, atau kista bronkogenik. Adapun jalan atau cara penyakit ini masuk ke dalam tubuh, yaitu dengan cara udara yang kita hirup ke dalam hidung, melalui faring dan laring. Dari faring dan laring, udara akan masuk ke dalam trakea atau ke tenggorokan. Dari trakea, udara akan dibagi menjadi dua, yaitu ke bronkus kanan dan bronkus kiri, dan selanjutnya udara akan masuk ke dalam paru-paru. Adapun trakea dan bronkus ini terbentuk dari cincin yang tidak lengkap dari tulang rawan. Dan jika tulang rawan ini melemah, maka tidak akan mendukung adanya jalan nafas yang akan terjadi. Pada kasus bayi kali ini, cincin rawan trakea akan terbuka, sehingga udara bisa masuk dari tenggorokan ke paru-paru.
Tapi, jika cincin trakea ini kecil, berbentuk aneh, bahkan tidak berbentuk sama sekali, trakea akan menutup dengan sendirinya. Hal ini biasa terjadi saat bayi bernafas dan menangis, serta dapat menyebabkan bayi menjadi batuk, sesak nafas, dan bahkan nafas yang cepat. Adapun manifestasi klinik atau gejalanya, itu yang pertama ada batuk ditandai dengan adanya suara, yang kedua ada sesak nafas, yang ketiga ditemukannya suara nafas wheezing atau suara nafas dengan bunyi nyik, yang keempat ditemukannya infeksi pada saluran nafas bawah, yang kelima ada kelelahan, dan yang terakhir ada apnea. Selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan yang pertama ada pemeriksaan bronkoskopi, merupakan pemeriksaan laring, trakea, dan bronkus secara langsung. Yang kedua ada pemeriksaan CT scan dengan menggunakan gambar yang diambil dari sudut-sudut yang berbeda sehingga menghasilkan gambar 3 dimensi dari paru-paru. Dan yang terakhir ada pemeriksaan MRI dada atau bisa disebut dengan pemeriksaan resonansi magnetik yang merupakan pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Adapun komplikasi pada penyakit bronkomalacia ini sendiri, itu yang pertama ada pneumonia, yang kedua ada bronkitis, yang ketiga ada polihandritis, dan yang terakhir ada asma. Selanjutnya kita akan masuk ke penata laksanaan penyakit bronkomalacia. Penata laksanaan yang pertama itu ada time atau waktu, yaitu pemberian udara yang positif secara kontinu. Yang kedua ada tekanan udara positif kontinu yang menggunakan metode respiratory ventilation. Dan yang terakhir ada tracheotomy, merupakan pembedahan pada leher untuk membuka atau membuat saluran udara langsung melalui sebuah insisi yang berada pada trakea. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para partisipan atas kerjasamanya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Saya berharap partisipan dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada moderator karena sudah memandu jalannya acara, dan kepada pemateri karena sudah menyampaikan materinya. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada para hadirin dan partisipan atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.